warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bolehkah sholat syuruk di rumah setelah sholat subuh berjamaah di masjid? Dengan alasan di masjid tidak ada temannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udianto, tentang sholat isyraq. Ada beberapa sumber periwayatan sebagai dasar atau dalil pelaksanaan sholat isyraq yang Allah menjanjikan pahala haji umroh sempurna itu beberapa hadis ya, diantaranya riwayat Tobroni, riwayat Tirmidzi, itu dengan redaksi atau kalimat yang tidak sama, yang sedikit berbeda, tetapi benang merahnya sama, yakni sholat isyraq itu dipersyarati yang pertama sholat subuh berjamaah, jadi sholat as-subhi fi masjid jama'atin, sholat subuh berjamaah, itu yang satu. Yang kedua, kalau redaksi atau kalimatnya Tobroni itu yasbutu itu maksudnya dia tidak beranjak, dia berarti harus tetap ada di situ. Terus kalau redaksi yang dipakai oleh Tirmidzi itu adalah summa qa'ada yazkurullaha, kemudian duduk untuk berzikir kepada Allah. Yasbutu dengan qa'ada ini memiliki kesamaan. Yang qa'ada itu lalu duduk, berarti dia tidak kemana-mana. Yang yasbutu memang dijelaskan di situ dia tidak meninggalkan tempat atau tidak pergi, tidak beranjak. Nah itu jadi syaratnya memang seperti itu. Adapun alasan-alasan di masjid tidak ada temennya itu ya di luar konteks gitu ya. Jadi kalau memang berazam pingin betul meskipun sendiri nggak ada temennya ya ngikuti dalil ini. Artinya dalil ini merupakan satu rangkaian kronologi ketika seseorang ingin mendapatkan pahala haji umroh sempurna, maka prosedur yang dilakukan itu tadi, sholat subuh berjamaah di masjid atau musola yang memang untuk umum ya. Terus kemudian tidak beranjak, tetap duduk di situ dalam rangka berzikir. Ya, berzikir ini maknanya luas. Yang intinya semua mengingat kepada Allah, apakah baca Quran, apakah wiritan, apakah zikir pagi, apakah taklim gitu, bermajelis ilmu. Nah, itu ya, itu untuk ininya, untuk pengertian zikrullah di situ. Kemudian hatta tatlu'asy syamsa, hingga terbit matahari. Ya, hingga terbit matahari itu menandakan waktu duha awal. Itu saat matahari terbit penuh, itu namanya waktu syuruk. Kemudian di situ summa sholat raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat gitu ya. Kemudian dijelaskan maka pahalanya mendapatkan pahala haji umroh kamilan sempurna 3 kali. Ini jadi insya Allah cukup jelas bahwa prosedur ini termaktub di dalam pensyariatan, dalam nas yang memang menjadi dasar sumber hukum sehingga orang mengenal yang adanya sholat isyraq seperti selama ini. Begitu ya. Jadi kalau memang problemnya nggak ada teman, sendirian, ya diupayakan ya diwanek-wanek nih begitu, minta izin sama takmir, minta tolong jangan dimatikan, saya masih ingin sampai suruk begitu, nggak apa-apa insya Allah. Atau cari musola lain, masjid lain yang memang di situ. Tapi rata-rata kan yang mengamalkan seperti ini tidak banyak. Rata-rata memang tidak ada temennya gitu. Jadi ya memang karena ini merupakan ibadah
kesunahan yang tidak banyak orang menjalankan. Nah, ketika kita menjalankan ya pahalanya sangat besar gitu. Monggo, ini bagian dari tantangan ketika kita ingin memperoleh sesuatu yang besar, maka kita harus berani melakukan sesuatu yang tidak umum orang lakukan dalam hal apapun. Yang lain kalau misalkan habis maghrib ke isya itu pada pulang, nah kita karena ingin mendapat pahala ribat, pahala sebagaimana pasukan jihad fisabilillah yang menjaga perbatasan, itu pahalanya sangat besar ya. Kita harus berani mengambil itu untuk tidak pulang meskipun sendirian, subuh sampai suruk tidak pulang sendirian ya gak masalah, demi untuk memperoleh. Bayangkan kalau kita haji umroh beneran, itu berapa biayanya, bagaimana prosedurnya, tenaga yang kita keluarkan seperti apa itu ya, belum lagi antriannya dan lain sebagainya lah. Itu pun kalau kita berangkat haji umroh belum tentu Allah terima pahalanya. Kalau masih ada niat yang kurang ikhlas, masih ada niatan yang macam-macam, ya banyak hal yang menjadikan haji umroh kita itu tidak mabrur, tidak makbulah. Itu banyak hal. Tetapi ketika Allah memberikan pahala sebesar haji umroh sempurna, berarti itu pahala haji umroh yang mabrur, umroh yang makbul gitu. Berarti masya Allah luar biasa di situ, dan bisa kita lakukan setiap pagi tanpa modal apapun. Umroh sekarang paling murah kan 25 juta paling tidak itu. Itu pun kalau tepat kita dapat travel yang benar, kalau enggak terlunta-lunta bisa tidak berangkat atau berangkat tapi tidak bisa pulang. Itu kadang-kadang seperti itu. Maka di sini kita paparkan sampai ke situ. Kenapa? Karena untuk mengembalikan kesadaran kita bahwasanya pahala yang demikian itu sangatlah besar dan sangat menguntungkan. Sehingga apalah artinya kita sendirian di masjid, di musola mulai subuh, orang-orang pulang, kita sendirian di situ sampai suruk, hanya 1 jam, paling banter 1 jam setengah, dibanding dengan pahala yang sedemikian besarnya itu. Nah, ini tinggi, mudah-mudahan istiqomah, dan inilah amalan-amalan ringan untuk mengisi sisa-sisa umur kita. Seberapapun usia kita tidak tahu sampai kapan kita mati, tapi sisa-sisa ini kita isi dengan mengambil peluang-peluang besar yang memang Allah berikan. Dalam hal ini amalan yang setara, yang senada dengan ini ya, berdiam diri di masjid subuh sampai suruk, itu pahalanya sedemikian gedenya. Terus juga maghrib sampai isya itu menunggu sholat ke sholat berikutnya, itu tidak hanya maghrib sampai isya sebenarnya. Setiap waktu, bisa duhur sampai asar, bisa asar sampai maghrib, bisa maghrib sampai isya. Dalilnya, nasnya adalah wayan tikus sholata ba'das sholat. Wayan tikus sholata ba'das sholat itu maksudnya adalah menunggu waktu sholat setelah sholat, itu mendapat pahala ribat. Artinya 5 waktunya bisa kita raih itu. Tapi kan nggak mungkin juga masa kita nggak beraktivitas di luar masjid. Jadi kalau mau istiqomah dengan amalan yang relatif ringan, ya ambil dari 5 waktu itu salah satu waktu, maghrib sampai isya-nya dan subuh sampai suruknya, itu sudah insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya, sahabat-sahabat semua, teman-teman di grup ini, dengan keterangan ini mudah-mudahan timbul motivasi. Apalagi ini bulan Ramadan, bisa kita jadikan satu momentum untuk kebangkitan minat kita terhadap upaya meraih keberuntungan yang besar hanya dengan melakukan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, dan sambil lalu. Demikian ya, mudah-mudahan barokah.